Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YIB Farm, berkah solawat, maksiat minggat, kambing domba. Sehat. Jumpa lagi bersama Mas Enggar loh, Mama enggak Halo. ketemu. Sehat, Mas. Alhamdulillah Hari sehat. ini apa ya Mas bahas? Ini tadi lagi ngobrol asik teman-teman tentang apa? Seputar kesehatan domba lah, pertama ada domba yang sakit. Mm-mm. Mungkin bisa sharing ke teman-teman Mas Enggar ini tadi kan yang menarik kok malah justru yang terakhir ini soal ternyata bahaya juga rafia kalau sampai Oh ke ya. makan. Nah, itu gimana Oh Mas ya. Enggar? Jadi ada pengalaman di tempat saya itu baru sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu ada domba itu mati mendadak. Nggih. Mati mendadak pada waktu itu malam. Jadi indikasi udah dari pagi sebenarnya. Pagi. Pagi itu udah kayak nggak mau makan. Makannya dikit. Terus sore sama sekali nggak mau makan. Malam mati, kejang terus mati. Seluruh prosesnya kebetulan saya pas di rumah dan saya tahu. Jadi Nggih. pas di sini banyak teman-teman jagongan toh, Nggih. ngopi di sini. Pas pada waktu itu ada teman, "Loh Mas, iku dombane lapo iku?" Kejang. Lah mau tak sembelih nggak nutut. Akhirnya tak otopsi. Lah ternyata uniknya itu ususnya itu apa ya, kosong. Ini setelah hasil otopsi Mas, ya? Setelah hasil otopsi jantung normal, paru-paru normal, hati normal, empedu normal, ginjalnya ya normal. Yang nggak normal itu sistem pencernaannya. Jadi mulai usus halus itu nggak ada isinya. Usus halus. Mulai usus halus nggak ada isinya. Isinya malah asam lambung. Jadi pada waktu itu tak ada beberapa bagian yang tak potong. Harusnya kan dia kan kalau di usus halus dia kan isinya kan pakan yang sudah halus toh, kecerna gitu. Pakan yang kecerna kan biasanya halus. Oh, usus halus itu berarti makanan sudah kecerna Mas ya? Yang mau dicerna sebenarnya. Oh, mau dicerna. Mau dicerna oleh usus. Tapi kan dia sudah diolah di lambung. Jadi teksturnya udah halus. Nggak sekasar di lambung. Nah, di usus halus itu malah isinya itu kayak lendir hijau. Nah, sementara lendir-lendir hijau itu biasanya ditemukan di lambung, asam lambung. Nah, itu ususnya itu nggak ada isinya sampai usus besar. Jadi usus besar itu harusnya isinya kan serintil toh. Serintil. Sepanjang usus besar itu isinya serintil, mulai serintil yang masih ngempel sampai serintil yang sudah berbentuk serintil normalnya. Lah itu dari anus itu hanya 1 jengkal yang isinya serintil ya, lainnya kosong. Gini dari anus ke usus. Yang lainnya kosong. Jadi memang indikasi pertama dia sakit itu juga agak susah. Iki sakit apa? Dilihat cuma nafsu makannya toh yang berkurang. Urin ketika dia kencing normal kencingnya. Waktu dia nyerintil itu juga normal serintilnya. Tapi ternyata ketika dibedah seperti itu. Jadi ususnya kosong. Nah, anehnya itu rumennya isinya penuh pakanan. Nah, harusnya isi rumen itu ya sepertiga air lah harusnya. Normalnya. Kondisinya lembab ya atau bahkan basah ya? Basah. Jadi kalau teman-teman pernah sering ikut di musola waktu nyembelih kurban atau waktu membersihkan babatnya di sungai, itu pasti tahu bahwasanya isi rumen itu, saya nggak tahu persentase, tapi kira-kira lah sepertiga itu isinya air. Airnya itu ya ada asam lambung, ada air minum dan lain sebagainya. Nah, itu isinya kering, nggak ada air sama sekali di rumen yang tak bedah itu. Sampai detik ini memang belum tahu pasti sih, belum sempat ketemu dokter hewan mau konsultasi. Tapi prediksi saya itu ada penyumbatan di usus. Mungkin mulai dari rumen nyalur ke usus itu ada penyumbatan. Walaupun kemarin tak coba bedah beberapa lokasi usus itu belum nemu. Tapi gara-gara sudah malam, jadi nggak sempat bedah semua, akhirnya langsung tak kubur kan. Kemungkinan prediksi tetap ada penyumbatan. Lah penyumbatannya apa? Nah, di rumen itu ada rafia, rumput Jepang. Jadi waktu otopsi tadi itu di rumen ketemu rafia. Ada rafia.
Mungkin sekitar seberapa Mas tadi? Ya Segini mungkin ya? sekitar 10-15 cm. Uniknya Mas, uniknya selama ini saya nyembelih domba, ketika di rumen itu ada rafia, itu bentuknya sudah jadi bola-bola. Oh, Jadi itu kalau biasanya yang lama. Nah, dari situ saya sudah 4 kali lah katakan, lebih malah. Karena kan rumen kan bagi saya berharga, lebih berharga daripada daging. kenapa Buat, Mas? buat probiotik. Oh, probiotik. Setiap Makan. kali nyembelih kan pasti rumennya saya ambil Oh. buat probiotik. Itu mungkin dibahas lain kali Nanti ya, ya, siap. pembuatan probiotik dari rumen. Nah, rumen itu berharga bagi saya. Jadi rumen itu pasti tak ambil. Dan selama saya nyembelih domba dan ngambil rumennya, itu beberapa kali saya nemukan banyak juga rumput Jepang atau raffia tadi. Tapi bentuknya sudah kayak bola-bola, kayak onde-onde. Cuman ada apa ya, jerawut-jerawut ya, bahasa Indonesia apa jerawut-jerawut. Oke. Ya, Berserabut lah, serabut. berserabut kayak gitu. Tapi sudah gumpal ya Mas? Sudah gumpal, kayak bola gitu, dan keras dia. Nah, itu tidak menyebabkan kematian sebenarnya. Oke. Karena dari beberapa kali aku nyembelih, itu dombanya sehat, cuman nggak bisa gemuk, Oh, oke. kurus-kurus. Kenapa nggak bisa gemuk ya? Mungkin kehalang itu ya, untuk penyerapan nutrisinya kehalang sama Rafia gumpalan-gumpalan rafia itu. Nah, ini uniknya, kok ada rafia masih baru. Nah, rafia itu belum bentuk gumpal yang di kasus kemarin itu, yang tak otopsi itu masih panjang, belum menggumpal. Otomatis kan masih baru. Masih baru. Kok bisa sampai menyebabkan kematian? Nah itu. Tapi tetap prediksi saya kemungkinan ada beberapa serabut kecil di rafia yang akhirnya gumpal nyumpet di usus. Nah, kenapa kalau saya yakin itu pertama ditemukan rafia di rumen. Yang kedua, itu 2 hari sebelum mati, itu domba itu keluar kandang. Dombanya lokasinya di sini. Sini. Nah, kebetulan memang salah satu domba breeding. Nah, itu keluar apa namanya? Lepas Keluar dari kandang, lepas dari kandang Jalan. sampai sore sampai malam kok. Saya tahunya malam, jalan-jalan di sini. Terus tak kembalikan. Ini kemungkinan waktu keluar ini terus makan rafia tadi. Ya gitu. Jadi kalau menurut analisisnya Mas Anggar ya bahaya ya Mas. Sebelum kejadian itu saya nggak bahaya bagi saya. Oh iya. Karena apa? Karena setiap saya motong ada rafia dan pasti rafia itu udah lama di rumen dan nggak sampai mati, cuman dia nggak bisa gemuk gitu aja. Dari segi bahaya sampai menyebabkan mortalitas tinggi, enggak. Tapi gara-gara kasus itu, sekarang saya berpendapat lain. Bahaya itu. Bahaya itu rafia itu. Jangan sampai domba Anda makan rafia ya. Nah itu. Ini baru ini, ilmu baru. Jangan sampai domba itu kelolosan makan rafia ya teman. Atau mungkin jenis-jenis yang lain ya Mas. Rafia, plastik, terus apa sak. Ini serabutnya sak ya. Serabutnya sak. Karena ada kemungkinan memang benda-benda itu tadi tidak bisa dicerna atau bahkan mengganggu sistem pencernaan domba. Tapi ini disclaimer dulu Mas ya, itu kan tadi masih prediksi saya, belum tak konsultasikan ke dokter. Untuk kehati-hatian boleh, untuk kehati-hatian wajib itu, untuk kehati-hatian wajib. Terus kayaknya otopsi itu berarti juga penting ya Mas? Penting Mas. Untuk media belajar nih. Penting. Jadi kalau bisa di setiap ada kematian yang kita tidak tahu penyebabnya apa, ya diotopsi. Diotopsi. Biar ya lebih baik mencegah lah daripada mengobati ya kan. Siap. Itu kan sudah kejadian, ya paling enggak ini penyebabnya apa, untuk selanjutnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Gitu. Menarik teman-teman. Jadi itu tadi ini berdasarkan pengalamannya Mas Enggar, tali rafia atau benda-benda yang sulit dicerna itu sangat bahaya untuk domba-domba. Terus tadi Mas, kan berarti untuk bisa dikatakan salah satu indikator domba sehat itu nafsu makannya bagus ya Mas. Tadi kan iya pasti salah satu tanda kok lintruk kok gitu. Jadi domba sehat itu yang pertama yang bisa diidentifikasi dia domba itu sehat. Satu, kalau lapar teriak. Kalau lapar teriak. Iya, kalau lapar teriak. Jadi jangan minder kalau domba teman-teman itu banyak teriak. Oh, dombanya sehat. Dombanya sehat. Kalau lapar teriak. Nah, masalahnya
dibiarkan lapar atau dikasih makan. Kalau dia teriak terus jadi oh, kasih makannya kurang ya. Intinya gitu. Intinya kalau domba itu masih mau teriak dan masih mau makan, insya Allah dia jauh dari kematian. Itu ya Mas. Nah, itu indikator utama itu. Siap. Oke, terima kasih Mas Enggar atas ilmunya. Nanti bisa tak kirimkan video otopsi. Boleh. Kalau YIB berkenan nanti dieditkan, nanti digabung sama keren. ini kan. Siap, terima kasih Mas Enggar. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Enggar, mungkin mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Kalau pengen teman-teman gabung di grup YIB Farm Berbagi Ilmu, bisa chat admin di 081212123362. Terus kalau pengen konsultasi langsung Mas Enggar boleh? Boleh. Langsung Mas Enggar nomornya 085735152511. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.